Halo, selamat datang di tutorial JavaScript. Sekarang ini adalah edisi perdana alias video pertama kita. Oke, di video pertama ini saya akan membahas sedikit pengenalan tentang JavaScript. Kemudian baru kita bahas konfigurasi apa saja yang diperlukan untuk mengikuti dari tutorial JavaScript ini. Langsung saja di sini saya akan sedikit mengenalkan JavaScript, apa itu JavaScript, bla 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 lah ya. Jadi JavaScript itu adalah bahasa pemrograman, kemudian dia itu bahasa pemrograman yang paling sering atau paling populer di dunia. Jadi bisa kalian buktikan di sini. Most popular programming language. Jadi ada informasi di sini kalau saya searching di Google, katanya berdasarkan Stack Overflow. Jadi Stack Overflow itu adalah suatu forum seperti Kaskus kalau bahasa familiarnya. Tapi untuk developer, dia ngadain survei pada tahun 2020. Overflow 2020 Developer Survey. Katanya hasil dari survei tersebut adalah JavaScript saat ini adalah bahasa pemrograman yang paling umum digunakan di dunia dengan rasio 69,7%. Kemudian diikuti oleh HTML dan CSS dengan 62,4%, lalu SQL, lalu Python dan Java. Kemudian katanya lagi dia adalah bahasa pemrograman yang paling banyak dicari oleh hiring manager di Amerika. Sekarang kita tahu kalau JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang populer. Kenapa dia bisa populer sekarang pertanyaannya? Karena itu dari use case-nya, dari kegunaannya. Jadi dia itu bisa merambah ke banyak bidang dengan satu bahasa pemrograman. Kalau kita tahu kan HTML, CSS identik dengan web programming begitu. Kemudian kita punya Python. Python identik dengan data. Tentunya dia bisa juga masuk ke web, tapi identiknya orang taunya itu ke machine learning, AI dan lain-lain kalau Python. Kemudian sekarang di JavaScript-nya sendiri, dia itu bisa merambah ke berbagai bidang. Jadi kita tahu kalau di web programming, 3 pondasi utama saat kalian baru belajar itu adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Ini satu bidang. Lalu di game development itu juga bisa menggunakan JavaScript. Kemudian lagi di mobile programming itu menggunakan JavaScript juga bisa. Lalu ada lagi text editor pun bisa dibuat dari JavaScript. Jadi memang sangat beragam kegunaannya. Begitu. Kemudian di sini kalau ada yang masih pemula baru belajar di sini, saya tekankan sekali lagi kalau JavaScript dan Java itu berbeda. Sekali lagi dia berbeda. Atau kalau kalian nggak mau bingung, kalian bisa pakai nama lain dari JavaScript-nya. Kalian bisa panggil dia ECMAScript lah dan lain-lain. Bebas. Oke, sekarang kita lanjut ke topik selanjutnya. Konfigurasi kita apa untuk ikut tutorial JavaScript ini? Jadi pertama yang kita butuhkan adalah browser. Di browser ini kita gunakan untuk menampilkan hasil codingan kita dan mengakses developer tools. Jadi kalau di bahasa pemrograman yang lain, itu ada yang harus di-download dahulu biasanya. Seperti ini, seperti Python dan Java itu kan harus ada ini yang di-download dahulu. Selain dari text editor untuk ngodingnya ya. Nah, di JavaScript ini kalian tidak perlu download bahasa pemrogramannya dahulu. Kalian bisa pakai langsung browser built-in dari komputer atau device kalian. Lalu kalian akses menu developer tools-nya. Jadi untuk developer tools, caranya kalian bisa klik kanan.
Tapi sebelum kalian ini klik kanan, mungkin kalau kalian buka di tab baru misalnya, ini beda menunya dengan menu yang sudah diakses di dalam sebuah website. Jadi di klik kanan websitenya, kemudian klik inspect element. Nah, sekarang kalian bisa klik menu konsol begini. Nah, disinilah kita menuliskan bahasa pemrograman JavaScript kita. Tentu saja di sini saya tidak rekomendasikan menggunakan cara ini karena konsol itu biasanya untuk menampilkan error dari website yang ini kegunaannya. Lalu sebagai alat testing saja, alat testing dari codingan kita. Untuk ngodingnya tetap kita di text editor. Makanya yang kedua yang kita butuhkan adalah text editor. Di sini saya contohkan sederhana di sini ya, saya tulis 3 di sini. Kemudian dia akan mereturn nilai 3. Dia outputnya seperti ini, seperti Python. Kalau di Python itu kan ada terminal default bawaannya sendiri ya. Dia mirip seperti itu ya. Begini. Jadi satu baris enter, atau kalian bisa gunakan shift enter untuk buat dia beberapa baris. Seperti penggunaan terminal atau konsol pada umumnya ya. Tentunya di sini banyak keterbatasannya kalau kita ngoding di konsol. Salah satunya itu kita harus berulang kali mengakses halaman baru, klik kanan, inspect element atau menggunakan shortcut, dan tentunya itu sebagai developer sangat tidak disarankan. Karena ada konsep dry, don't repeat yourself, atau jangan lakukan kegiatan yang berulang-ulang. Di sini kita juga kalau membuat variabel, nanti saya jelaskan variabel apa itu variabel di video selanjutnya. Data yang disimpan di variabel itu ketika kita tutup browser maka dia akan hilang. Begitu juga dengan variabelnya, kita harus ngulang ngoding lagi dari awal. Tentunya jadi repot kan? Begitulah. Makanya kita pakai text editor. Nanti kita bisa simpan scriptnya, codingannya, lalu kita tinggal buka lagi ke browser. Jadi di sini untuk text editor ini saya gunakan Visual Studio Code. Kalian bisa gunakan browser dan text editor yang mana yang kalian nyaman, tapi demi kelancaran mengikuti tutorial saya sarankan ikuti yang sama. Untuk browser bebas sih saya rasa. Untuk tampilan ini developer tools ini sama semua karena dia berbasis Chrome semua kalau saya tidak salah ya. Jadi inilah yang kita butuhkan. Mungkin cukup sampai di sini ya penjelasan dari saya. Semoga gampang dimengerti. Kalau ada yang tidak mengerti silahkan tuliskan di komentar atau kalian bisa searching sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.